Oke guys, kita akan masuk ke soal nomor 22. Soal nomor 22 ini sudah masuk ke soal esai, jadi kalian harus perhatikan soal ceritanya. Jadi di bagian berikut, kalian akan menemukan graf di bawah ini yang menunjukkan ya grafik perjalanan si Oscar ini menuju rumah temannya di kota S. Kita lihat kota S itu adanya di sebelah kanan sini ya. Jadi untuk y-axisnya ini dia itu distance in kilometer, and x-axisnya itu time in minutes ya. Jadi ini sumbu x dan sumbu y-nya. Nah, yang ditanya di sini dia cerita nih. He started the journey after arriving at town P. Town P itu ada di kota sebelah sini ya, which is 10 km from his house. During the trip, he stopped to buy a lot of snacks. Ya, jadi dia beli di convenience store dan after that he continue his journey seperti itu. So in this case ditanya how far is the total journey. Nah, total journey di sini ini kayaknya ada jebakan nih. Ini menurut saya ya, total journey yang dimaksud di sini kalau kamu perhatikan di sini kan walaupun tertulis di sini 80 km, tapi dia itu bilang dia menjalankan journey-nya ini setelah mencapai kota P, which is 10 km dari rumah. Jadi, total journey di sini ya, totalnya itu sebenarnya 80 dikurangi 10. Jadi, jawabannya hanya 70 km saja. Ya. Jadi, untuk total journey-nya ini adalah 70 km saja ya. Bukan 80 ya, hati-hati ya. Ini menurut opini saya. Nah, kemudian di bagian B itu ditanya average speed of the car from P to Q. Nah, from P to kota Q, kamu perhatikan ini kota Q ya. Yang ini kota P. Berapa jaraknya guys? P ke Q itu dari 10 km ke 10 sampai kilometer ke 40, berarti hanya 30 km ya selisihnya. Dan itu ditempuh dalam waktu berapa guys? 60 menit. Ya kalau kamu perhatikan ya. Jadi ini saya jawab B-nya itu di sebelah atas ini. Jadi speed rumusnya pakai rumus fisika distance over time. Distance only 30 km dan time-nya itu adalah kamu harus convert ini 1 jam ya. Jadi seperti ini guys jawabannya 30 km per jam. Ini jawaban part yang B-nya ya. Tadi part A-nya itu jawabannya 70 km untuk total journey-nya ya. Nah, kita akan lanjutin di soal bagian bawahnya, yaitu bagian C. Bagian C itu ditanya, find the average speed of the car from R to S. From R to S. R to S itu adalah bagian yang terakhir, yang last part ini ya. Jadi ini kita bisa diperhatikan dia berapa menit nih. Dari menit 120 sampai menit ke 150. Nah, coba hitung time-nya dulu. Jadi time-nya itu 150 potong 120 guys ya. Itu berarti berapa? 30 menit guys ya. Berarti 30 menit alias atau setengah jam waktu yang ditempuh. Sedangkan untuk distance itu berarti kamu harus perhatikan distance-nya itu dari sini guys. Dari 40 sampai ke 80 ya. Jadi ini totalnya ada 40 km. Nah, berarti distance-nya itu 40 km. So it means that the average speed itu kayak begini guys, 40 dibagi setengah. Hasilnya kalau kamu coba hitung nanti dapatnya adalah 80 km per jam guys ya. Ini jawaban untuk yang bagian C-nya seperti itu guys. Nah, ini jawaban nomor 22 ya guys ya. Seperti biasa kalau mau tanya boleh langsung tanya guys ya. Kita lanjut biar agak cepat kontennya. Karena di video kali ini kontennya saya terpaksa harus bagi beberapa part karena kendala teknis ya. Kita akan lanjut soal berikutnya di soal nomor 23. Soal nomor 23 adalah soal tentang sistem persamaan linear. Jadi di sebuah farm ada yang namanya chicken ya, ada kambing. Nah, total kepalanya ada 58, total kakinya ada 136. Nah, define the variable use. Kamu boleh coba ya, misalkan ya, C variable for numbers of chicken misalnya, ini juga boleh. Kemudian G for number of goat. Ya, kambingnya ada berapa seperti itu. Nah, jadi A-nya sudah dapat. A-nya cuma tulis begini aja. Nah, B baru ditulis persamaannya. Nah, head itu berarti sekarang chicken sama goat kan masing-masing punya satu head. Berarti C tambah G-nya itu harus 58. Sedangkan untuk kaki, chicken dianggap kakinya itu kan cuma 2. Berarti 2C ditambah kambing kakinya 4, hasilnya harus 136.
Jadi ini jawabannya ya guys ya. Ini untuk yang nomor bagian B-nya seperti itu ya. Nah, untuk bagian C kita diminta solve, berarti kita coba solve ya. Jadi kita tulis lagi C tambah G 58, 2C tambah 4G nilainya 136. Kita coba kali ya, kali dulu nih, kali 2, yang ini kali 1. Berarti yang ini 2C tambah 2G, hasilnya itu kalau 58 kali 2, 116. Yang di bawah 2C tambah 4G, ini hasilnya 136. Kita kurangi, jadi ini min 2G, nah ini 116 kurang 136, hasilnya min 20. Nah, kita akan dapat nilai G atau jumlah kambingnya itu tinggal dibagi ya, hasilnya adalah 10 kambing. Nah, itu berarti berapa jumlah ayamnya guys? Ayamnya itu ya tinggal masukin aja, berarti kan tadi ke persamaan awalnya ya, persamaan awalnya itu C tambah G sama dengan 58. So it means C tambah 10 sama dengan 58. So C-nya adalah berapa? 48 ya guys ya. Jadi ayamnya ada 48, kambingnya ada 10 guys ya. Itu jawabannya ya. Lanjut guys ke soal berikutnya di soal nomor 24. Soal nomor 24 ini tentang aljabar dan kalian harus menggunakan ya. Ini kalau esai mau nggak mau kamu harus tulis cara ya. Untuk nomor 24 please nggak boleh dikali manual ya. Maksudnya kali manual kamu jangan tulis 1002 kali 998 terus dikali manual. No, you cannot use that. Itu cara manual dan ini kan sudah keterangan yang jelas use special algebraic identities dan ini berarti kamu harus perhatikan ya clue-nya. Nah, ini kalau kamu perhatikan itu sama dengan 998 itu kan sebenarnya 1000 kurang 2, yang ini 1000 tambah 2. Ya, jadi ini kamu bisa pakai langsung. Ini kan bentuknya A min B, A plus B. Nah, ini ada bentuk yaitu A kuadrat min B kuadrat. A square minus B square. Itu berarti nilai A-nya adalah 1000, berarti 1000 kuadrat min 2 kuadrat. Berarti nilainya adalah 1 juta di sini, kamu kurangi 4. Hasilnya adalah 999,996 guys ya. Ini jawaban yang bagian A. Nah, untuk bagian yang B, kamu bisa pakai formula yang sama, tapi itu kan harus diubah ke bentuk begini dulu guys. Nah, itu kan 121, berarti itu kamu harus jadikan 11 kuadrat. Nah, ini sudah 1011 kuadrat. Nah, ini artinya ya 1011 tambah 11, 1011 kurang 11. Nah, ini berarti 1022 kalikan 1000. Itu berarti jawabannya 1022000 ya. Kurang lebih jawabannya seperti itu guys ya. Oke, kita akan lanjut soal berikutnya di soal nomor yang ke C. Bagian C ini ditanya ya, 10.000. Wah, gila nih. 10.004, berarti itu 10.000 tambah 4 di kuadrat. Wah, ini nolnya pasti super banyak, tapi mau nggak mau ya. Ini berarti kamu kayak begini guys, A plus B di kuadrat. Ini kan hasilnya kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Tinggal masukin, A-nya itu 10.000. Jadi 10.000 nanti di kuadrat, tambah 2 kali 10.000 kali 4, tambah 4 kuadrat. Nah, ini panjang banget ya nolnya ya. Jadi mau nggak mau 10.000 nolnya ada 4, tambahin 4 lagi. Tambahin ini jadi 80.000. Yang ini tambah 16. So, endingnya di sini saya dapetin nilainya itu sekian guys ya. Kalian boleh hitung yang teliti aja guys. 16. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan saya nggak salah hitung guys ya. Mudah-mudahan saya nggak salah hitung ya. Please, misalkan kalau saya salah hitung boleh tolong diralat guys ya. Ini jawaban di nomor berapa nih? Nomor 24 guys ya. Silakan dicatat ya guys ya. Nah, kita akan masuk ke soal berikutnya di soal nomor 25 guys ya. Soal nomor 25 adalah demikian. The perimeter of rectangular field. Nah, ini ya, rectangular field 90. Nah, ini areanya ya. Define variable use. Jadi kita udah ketik aja L itu untuk length, satu lagi W itu untuk lebarnya ya. Kalian boleh gambar coret-coret di sini, ini L, ini W-nya kayak gitu. Nah, make a quadratic equations according to the situation above. Nah, itu berarti kan dikasih tahu areanya 450. Nah, kamu boleh tulis nih. Sorry.
Areanya itu L kali P. Sedangkan perimeter itu 2 kali L plus W. Ini mirip dengan soal yang tadi itu yang matching ya. Ini perimeternya 90, 2 L plus W. Nah, itu berarti duanya kita bisa bagi tuh. Berarti 45 itu L plus W ya. Jadi length tambah width-nya itu 45. Sehingga make a quadratic equations ini kita mau ubah ya. Jadi ini W-nya itu 45 dikurangi L kayak gitu guys. Ya. Jadi, kamu tinggal substitute. Nah, A-nya itu tadi areanya berapa? Areanya kan 450 sama dengan L, ini 45 dikurangi L, kayak gitu, guys. Jadi, part yang sebelah sini, kamu coba substitute ke sini. Ya. Kemudian, ini 45L min L kuadrat. Ya, ini tinggal dirapikan saja. Tinggal dirapikan saja, karena nanti di-solve di bagian yang C-nya. Ini dirapikan, jadi nanti bentuknya saya tulis sebelah kanan ya. Ini jadi pindahin L kuadrat min 45L tambah 450 sama dengan 0. Dan sampai di situ aja. Loh, apakah harus dalam L? Boleh. Mau dalam width itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini hanya salah satu alternatif jawaban aja. Nah, untuk C itu kamu diminta solve kan? Berarti kamu harus solving equation-nya yang itu tadi ya. Jadi di sini kita pakai cross multiplication lagi. Nah, kayak gini ya. Jadi ini L, ini saya dapat 30 sama 15 ya, min-min. Nah, itu berarti ketika di cross ya, ini harus kalian cross min 30L, min 15L kayak gitu guys. Nah, ini kan ditambah berarti min 45L, berarti udah pas ya. Sudah cocok dengan bagian yang di tengah. Berarti tinggal baca horizontally ya, secara horizontal. Kayak begini guys. Jadi lebarnya itu it's either ini di solve nih. Jadi 15 atau lebarnya 30. Lebar itu kan nggak mungkin yang lebih panjang, berarti lebarnya 15. So, untuk mencari apa? Sorry, ini lengthnya, sorry, L bukan lebar, L itu length ya, sorry. Jadi L lengthnya itu adalah 30 cm, di mana width-nya itu kamu hitung 45 kurangi L. Hasilnya width-nya itu 45 kurangi 30. Jadi width-nya itu adalah 15 cm guys ya. Itu jawaban di nomor yang ini guys. Ya, nomor 25-nya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya di soal nomor 26 guys ya. Kita lihat ini soal apa nomor 26. Nomor 26 ini oke guys. Jadi sepertinya ini nggak masuk ya karena ini memakai using GeoGebra. Jadi konten kita sudah selesai sampai di sini ya. Semoga video atau playlist yang saya buat bisa membantu kalian mempersiapkan diri khususnya menghadapi final test semester 1. Oke guys, kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal-soal yang lain. Terima kasih guys.